Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya dari Prodi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan materi yaitu budidaya berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari budidaya. Budidaya adalah suatu kegiatan terencana dalam memelihara sumber daya hayati pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Sedangkan budidaya perikanan adalah suatu kegiatan memelihara serta mengembang biakan jenis ikan tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat. Tujuan mengedepankan usaha budidaya perairan dalam membantu menyiapkan pangan bagi Indonesia, yaitu aquaculture diproyeksikan menjadi sumber utama makanan laut pada tahun 2030 karena permintaan tumbuh dari kelas menengah global dan perikanan tangkap liar mendekati pengambilan maksimum mereka. Ketika dipraktikkan secara bertanggung jawab, budidaya ikan dapat membantu menyediakan mata pencarian dan memberi makan populasi global yang mencapai 9 miliar pada tahun 2050. Tetapi agar sistem aquaculture benar-benar berkelanjutan, ia harus memiliki 3 poin. Yang pertama, yaitu kelestarian lingkungan, yang dimana maksudnya aquaculture seharusnya tidak menciptakan gangguan signifikan pada ekosistem atau menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati atau dampak polusi yang substansial. Poin kedua yaitu keberlanjutan ekonomi, yang dimana maksudnya aquaculture harus menjadi bisnis yang layak dengan prospek jangka panjang yang baik. Poin ketiga yaitu keberlanjutan sosial dan masyarakat, yang dimana maksudnya aquaculture harus bertanggung jawab secara sosial dan berkontribusi pada ekosistem. Aquaculture berkelanjutan adalah konsep yang dinamis dan keberlanjutan sistem aquaculture akan bervariasi sesuai spesies, lokasi, normal sosial, dan bahkan tingkat pengetahuan dan teknologi. Beberapa program sertifikasi telah membuat kemajuan dan menentukan karakteristik kunci dari aquaculture berkelanjutan. Beberapa praktik penting meliputi yaitu praktik lingkungan, praktik masyarakat. Praktik lingkungan ialah konservasi hutan, bakau, dan lahan basah, manajemen efluen yang efektif dan kontrol kualitas air, pengendalian sedimen dan pengelolaan lumpur, konservasi tanah dan air, tepung ikan dan penggunaan minyak ikan yang efisien, sumber yang bertanggung jawab atas induk dan ikan muda, kontrol pelarian dan meminimalkan dampak keanekaragaman hayati dan satwa liar. Praktik masyarakat ialah menetapkan hak-hak yang ditetapkan dengan baik, zona aquaculture dan tanggung jawab untuk aquaculture, kepatuhan terhadap peraturan dan penegakan yang efektif, keterlibatan komunitas, keselamatan pekerja, praktik ketenaga kerjaan yang adil dan kompensasi yang adil. Sebagian besar insan aquaculture pasti tidak asing lagi jika mendengar istilah perikanan budidaya berkelanjutan atau disebut dengan sustainable aquaculture. Istilah tersebut bahkan hampir di setiap kesempatan seringkali digaungkan, walaupun mungkin sebenarnya tidak sedikit di antara kita yang justru tidak tahu apa makna dari prinsip sustainability. Kita seringkali salah kaprah atau salah paham dalam memaknai prinsip sustainable aquaculture dengan seringkali menyamakan makna keberlanjutan dengan keberlangsungan. Padahal istilah keberlanjutan dengan keberlangsungan merupakan dua makna dalam konteks yang berbeda. Keberlanjutan lebih mengedepankan aspek lingkungan, sedangkan makna keberlangsungan lebih mengedepankan aspek bisnis. Kesalahan persepsi inilah sehingga dalam implementasinya kegiatan usaha budidaya seringkali hanya mempertimbangkan faktor ekonomi semata. Namun, di sisi lain, aquaculture juga dihadapkan pada suatu tantangan besar, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan pangan yang kian meningkat di tengah permasalahan penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan global. Dalam konteks dimensi lingkungan, secara umum ada beberapa indikator sustainability yang patut menjadi bahan acuan pengelolaan aquaculture yang berkelanjutan. Dari saya, mohon maaf jika ada dalam penjelasan ada salah kata, mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.